Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kalau kita sudah tiba di minggu pertama bulan November. Saat ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita juga mau mempersiapkan hati kita. Kita mau perjamuan kudus hari ini. Kita mau siapkan roti dan anggur kita. Kita juga mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau ngambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita mau mengangkat pujian kita. Kalau Dia Allah yang luar biasa, hanya Dialah juru selamat kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau angkat pujian kita, Yesus kekuatan. Hanya Tuhanlah juru selamat kita. Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia kepada kehidupan setiap kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembahkan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita angkat kembali, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembahkan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Untuk doa pembukaan, saya minta Guru Injil Freeman untuk memimpin dalam doa. Baik, jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur buat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sampai detik ini kami bisa beribadah di hadapan Tuhan, semua itu karena kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Ampuni ya Bapa, sepanjang di dalam perjalanan hidup kami sering sekali menyakiti hati Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga kami mengakhiri. Tuhan kiranya pimpin kami. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui pujian kami dan juga nanti untuk kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, juga hari ini Tuhan berikan kami kesempatan semeja dengan Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus. Pimpin hati kami ya Bapa. Kami lebih sungguh-sungguh lagi mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau rela berkorban di kayu salib untuk menebus kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nilai ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita juga akan menaikkan pengakuan dosa dan doa syafaat kita. Kita mau menyiapkan hati kita mau angkat pujian kita. Allah peduli. Banyak perkara mungkin yang tak dapat kita mengerti, tapi kita tahu satu yang pasti, kalau Allah selalu peduli. Dia yang mengerti segala permasalahan kita, dan Dia yang selalu membantu kita untuk menyelesaikannya dengan baik. Kita mau angkat pujian kita, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita angkat kembali pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdiam diri. Pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan kami datang kepadamu ketika kami melihat segala keberadaan kami, apa yang kami bisa banggakan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya kami datang dan memohon belas kasihan-Mu, ampunilah segala dosa dan salah kami, supaya Engkau menyucikan, mengampuni segala hidup kami, supaya kami boleh berkenan dan ibadah kami boleh diberkati pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau melihat di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Ada pergumulan, ada masalah, Tuhan Kau beserta. Kau melindungi, menyertai, buka jalan campur tangan. Kau Allah yang sumber segala berkat, memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Berdoa menyerahkan untuk kesehatan jemaat-Mu. Tuhan tambahkan jamaah yang sakit dengan kuat kuasa-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan di masa pandemi ini. Banyak orang yang sulit, Tuhan pelihara, berkati, lindungi mereka. Tuhan sertai juga para dokter, petugas medis. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang berduka-cita. Hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memelihara, memberkati. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan bangkit berdiri kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Coba silakan duduk. Tiba waktunya kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Kita mau menaikkan pujian kita, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kasih yang terindah,
hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat kembali pujian kita, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, di saat yang indah ini biar Engkau berbicara kepada kami dan Engkau yang boleh berfirman kepada kami. Engkau yang siapkan hati pikiran kami. Kami undang Allah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini menjadi juru bicara-Mu. Biar firman-Mu disampaikan, kami semua diberkati dan Tuhan dimuliakan. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, minggu ini kita berbicara tentang semangat yang terkubur. Suatu tema yang akan kita bahas bersama-sama. Mendasari bagian ini mari kita melihat Mazmur nomor 143 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mari kita bacakan bagian ini bersama. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa melihat Alkitab bersama-sama kita membacanya. Doa, minta pertolongan dan pengajaran.
Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesusahanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu, aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku oleh sebab aku ini hamba-Mu. Sampai semakin jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sudah 8 bulan tidak terasa kita bersama dalam masa pandemi COVID yang kita lewati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dan para pemirsa, tidak juga pandemi ini selesai. Bahkan bukan hanya sampai di situ, vaksin pun juga belum tersedia. Korban COVID terus bertambah mencapai 400 ribuan orang. Dan Bapak Ibu Saudara yang meninggal sudah hampir 14.000 orang. Waktu kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, wabah COVID ini lama-kelamaan ternyata menjadi masalah yang serius. Masalah yang lama-kelamaan kita juga di dalam rumah bisa depresi, bahkan stres. Bapak Ibu Saudara, ini dialami oleh banyak orang. Dan bukannya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat di grup-grup WhatsApp, kalau saya memperhatikan ada orang-orang yang berkata, jangan lagi bicara tentang COVID, ini bisa jadi stres, bisa depresi terus kalau bicara tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menurut survei yang dilakukan Komisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang PGI, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 13 Juni 2020, dikatakan dampak psikologi dari pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, di Indonesia, maka dikatakan 73,1 responden mengindikasikan gejala depresi ringan. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan 21,9% responden mengindikasikan gejala depresi sedang. 3,5% mengindikasikan gejala depresi cukup serius. Dan 1,5% mengindikasikan gejala serius. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Saya mau katakan berarti banyak orang bukan lagi stres, tetapi sudah depresi. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya karena menderita COVID, tetapi juga karena khawatir dengan COVID. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan dikatakan banyak orang juga Bapak Ibu Saudara di sini mengalami dampak COVID. Mereka kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, bisnis merosot. Bapak Ibu Saudara, ekonomi terpuruk dan ada keluarga-keluarga menjadi pecah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kita melihat pengangguran bertambah. Puji Tuhan, jemaat boleh dalam keadaan baik-baik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, virus corona di mana-mana seperti sedang mengejar kita dalam kehidupan hari lepas hari. Dan bukan hanya sampai di situ,
Tidak heran kalau kita bisa khawatir, kita bisa takut. Bapak Ibu Saudara mau keluar kita juga takut ketularan, tetapi juga di dalam rumah kita juga mengalami bete, bahkan kita tahu di luar rumah tidak aman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada orang pesimis berkata kalau hidup seperti ini buat apa? Karena hanya untuk stres, depresi. Padahal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masa pandemi ini tidak selamanya. Dan bukan hanya sampai di situ, ya. Bapak, kita harus menjadi orang yang tidak punya gairah hidup di dalam situasi seperti ini. Donald Trump pernah berkata, bisa mengalami COVID itu ada anugerah Tuhan. Tetapi saya mau katakan, di dalam segala sesuatu yang kita alami itu adalah anugerah Tuhan. Yang baik maupun yang buruk. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam kita menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keadaan hidup memang makin sulit. Dan jangan sampai membuat semangat hidup kita terkubur, patah, bahkan tenggelam dalam keluarga kita. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, bahkan dalam situasi bangsa negara kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan permisa yang dikasih Tuhan. Kita baru memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang lalu. Harusnya kita memiliki semangat orang muda yang terus berkobar. Yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Untuk hidup berkarya bagi Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus terus berkobar. Kita harus menjadi orang yang terus semangat. Anak muda adalah anak muda yang penuh dengan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu anak muda, Bapak Ibu Saudara, jangan diragukan semangatnya. Bahkan pada waktu mereka yang sudah berpacaran dan masih berpacaran, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semangatnya juga luar biasa. Ya, disuruh antar pacarnya ke mall, wah tanpa ragu Bapak Ibu Saudara. Bahkan hujan gerimis pun juga mereka tetap berangkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya sampai di situ, diajak naik gunung, lewati bahkan seberangi lautan juga buat mereka tidak masalah. Semangat mereka luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya jadi teringat dulu Bapak Ibu Saudara pada waktu liburan sekolah, mami saya suruh saya ikut membantu pulang kampung. Ya, lihat ya satu hal yang baru, ya. Itu di daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan di dalam liburan saya di sana, Bapak Ibu Saudara, saya ditantang untuk naik pohon kelapa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya saya naik pohon kelapa, Bapak Ibu Saudara. Ya sekitar 10 meter, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan tingginya. Saya naik ke atas dan saya petik beberapa kelapa, Bapak Ibu Saudara. Cuma pada waktu turun saya begitu kaget, tinggi sekali, ya. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya bingung turunnya bagaimana. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya saya turun, saya pelok pohon kelapa itu dengan perosotan. Dan sampai akhirnya saya dibawa dengan selamat. Walaupun saya lihat saya punya perut sedikit lecet. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap enjoy. Ya sambil saya minum air kelapa muda Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang yang tetap bersemangat. Dan terus bersemangat. Kata semangat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan di dalam bahasa Ibrani adalah kara. Yang artinya menjadi panas, murka, membakar dan menyala. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan adalah zelos. Yang artinya kegairan atau kegirangan pikiran. Semangat atau roh yang bersemangat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dan saudara permisa, oleh sebab itu apa yang membuat semangat kita terkubur hari ini? Mari kita renungkan, kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama seringkali masalahnya adalah situasi yang menekan dan mengikuti kita. Mari kita melihat Daud, dia menulis doanya pada waktu dalam keadaan yang paling sulit. Dan dia juga mengalami situasi yang sama seperti kita. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dan tentaranya yang mau menangkap dan membunuhnya.
Kita dikejar-kejar virus corona, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Situasi yang sama-sama menekan dan mengancam nyawa. Lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud mau mengatakan, Tuhan biarlah aku mendapatkan belas kasihan-Mu sebab aku tidak mendapatkan belas kasihan manusia. Mereka mau mengejar-ngejar menghukum aku. Tetapi Tuhan, janganlah Engkau menghukum aku. Bukankah aku pantas mendapat belas kasihan-Mu? Bukankah musuhku ada orang yang pantas Kau murkai dan Kau dapat melawannya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dan saudara permisa, Bapak Ibu, kita melihat kondisi Daud sedang tertekan. Dan bukannya sampai di situ keadaan yang mengejar membuat semangatnya tenggelam dalam keputusasaan. Ini yang terjadi. Coba kita melihat siapa yang tidak tertekan, hidup seperti Daud, bahkan mungkin juga seperti kita saat ini Bapak Ibu Saudara dan permisa. Kecuali orang yang gak sadar diri Bapak Ibu Saudara, yang gak punya perasaan dan tidak punya kepekaan di dalam situasi yang ada sekarang ini. Mari kita melihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pemirsa, di sini dikatakan, kita memperhatikan apa yang Daud mau katakan dari ayat yang ketiga ini. Daud mau berkata, Saul telah memaksaku untuk diam di dalam gelap. Menurut penafsiran Alkitab, situasi gelap bukan hanya berbicara tentang gua-gua yang gelap, tetapi juga berbicara tentang pikiran-pikiran dan kekhawatiran-kekhawatiran yang gelap. Dalam kesedihan, tanpa kekuatan, tanpa harapan, bahkan seperti orang yang sudah lama mati. Daud meratapi pikirannya yang tertekan. Dan bukannya sampai di situ, karena masalah yang dia hadapi, sehingga dia menjadi orang yang gelisah. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami kegelisahan dan kecemasan yang begitu berat. Mungkin ini terjadi juga di antara kita yang seperti ini. Memang gelisah, khawatir, takut itu manusiawi. Bahkan tidak sedikit orang kehilangan harapan karena situasi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali melihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Daud mau mengatakan, oleh karena itu semangatku letih dan lemah lesu dalam diriku. Aku hampir terjerumus dalam keputusasaan. Situasi yang terus menerus ini menekan Daud. Dan ini juga terjadi di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara pemirsa. Bahkan sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita juga berhadapan bersama dengan saat ini. Sehingga ini membuat banyak orang juga mengalami semangat yang lemah lesu. Bahkan patah semangat. Dan yang membuat banyak orang juga frustasi melihat hidup ini. Padahal kita tahu siapa Daud, dia orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia juga seorang prajurit yang hebat. Tetapi dia juga ternyata hampir jatuh lemas karena dikejar-kejar oleh Saul. Hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di sini kita melihat pemazmur Daud ini ingin menunjukkan bahwa secara psikologis dan spiritual ia merasa telah hancur. Bukan hanya karena situasi, tetapi karena sesuatu yang luar biasa, yang merasa berat, yang tidak mudah untuk dia lewati. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan. Jadi jika bukan Tuhan yang maha hadir menguatkan Daud, yang senang menghadapi tekanan yang hebat di dalam situasi itu, Daud pasti kehilangan semangat hidup dan dia pasti mati Bapak Ibu Saudara. Orang yang kehilangan semangat hidup, dia cepat sekali untuk apa? Untuk mati. Kenapa? Karena tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat hidup, tidak ada kekuatan. Akhirnya dia cepat sekali mati Bapak Ibu Saudara. Banyak orang juga mengeluh dan menjerit hari ini. Mereka menjadi korban PHK, bisnis lesu, ekonomi rontok. Dan bukannya sampai di situ dia tidak sedikit orang menjadi miskin karena dampak pandemi ini.
Bahkan Rasul Paulus di dalam Roma 8:22 Bapak Ibu Saudara berkata, sebab kita tahu sekarang bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dengan kata lain, Paulus mau berkata apa? Sampai sekarang hidup di dalam dunia yang berdosa ini membuat semua orang mengeluh dan mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memang mengendalikan hidup dan situasi dunia yang kacau balau. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang memampukan diri kita untuk berdiri di atas segala situasi. Kondisi yang hancur sekalipun kita bisa tetap mampu untuk lewati. Itulah sebabnya jangan biarkan semangat kita terkubur. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah menyerah dengan keadaan. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iblis akan tertawa melihat kita yang takluk dengan keadaan. Yang belum berperang sudah menyerah dan kalah akhirnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat kita adalah anak-anak Tuhan. Kita diciptakan untuk jadi pemenang Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kobarkan semangat hidup yang redup. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya, yang terus menyala semangat hidup kita. Sehingga kita jangan fokus kepada keadaan yang menekan kita. Tetapi kita menjadi orang yang mengerti bahwa hidup bukan hanya hari ini saja. Hidup bukan hanya hari esok, tetapi hidup juga ada bulan depan, tahun depan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Immanuel. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, jangan sampai keadaan apapun menenggelamkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud tidak mau semangatnya tenggelam. Mari kita perhatikan karena situasi menekan dia. Bahkan mau menelannya, tetapi Daud, kita perhatikan ayat yang kelima, 6 dan 7 Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita melihat menurut penafsiran kitab di dalam situasi yang sulit seperti ini, Daud alihkan pikiran dan pandangannya. Dia melihat masa lalu. Bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup umatnya. Bahkan dia melihat sekitarnya dan memperhatikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan karya ciptaan Tuhan yang begitu indah. Bagaimana Tuhan mengatur dunia ini. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud berkata, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, aku memikirkan. Bahkan dia melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Betapa besar dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa baik semuanya itu. Itu yang mau Daud katakan. Kita sebagai orang percaya, semakin kita memikirkan kuasa Tuhan, semakin kita tidak takut menghadapi apapun, bahkan siapapun. Kecuali kita takut kepada Tuhan. Coba yang dikasih Tuhan dan saudara pemirsa. Kemudian kita melihat, Daud melihat ke atas. Karena apa? Karena keinginannya, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk dia bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dia diperkenankan oleh Tuhan. Dengan harapan besar dia menerima pemberian besar. Sambil berdiri dia siap untuk menggenggam, menyambut apa yang Tuhan berikan. Hal inilah yang membuat Daud dapat berseru, berdoa kepada Tuhan. Sekalipun situasi ini membuat dia kehilangan kekuatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekalipun semangat hidup merosot, semangat berdoa tidak boleh rontok, tidak boleh menurun. Tetapi kita harus menjadi orang percaya selalu mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Bagaimana pertolongan Tuhan, pelindungan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan kita sudah alami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Kita juga harus tetap berdoa sekalipun kita tidak tahu apa yang kita doakan karena keadaan menekan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan semua pertolongan Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang menolong, memampukan kita untuk berdoa. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26-27 oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jemaat dan saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, situasi hidup tidak berubah. Jangan membuat kita menjadi orang-orang yang patah semangat. Sebagai orang percaya, hidup ini harus dilanjutkan. Dan ingat, doa dan keyakinan kita kepada Tuhan menghadirkan kuasa Tuhan di dalam situasi yang paling berat, yang paling sulit. Ingat, mujizat Tuhan masih ada. Itulah sebabnya Daud kembali bersemangat dan memohon kepada Tuhan. Mari perhatikan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Menurut penafsir Alkitab, penghidupan ini bukan sekedar berbicara tentang penghidupan fisik, tetapi juga berbicara tentang hidup kembali. Hidupkan kembali mental, psikologis, bahkan spiritual. Daud mau mendapatkan kekuatan, kesegaran baru untuk hidup. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat hasil doa Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat, sehingga ia tidak membalas perbuatan Saul dan tidak membunuh Saul. Sekalipun dia banyak kesempatan. Dan bukan hanya sampai di situ, akhirnya kita melihat Saul sadar. Dan dia akhirnya kembali ke istana dan tidak mengejar-ngejar Daud lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan bukan hanya sampai di situ. Bahkan akhirnya Saul mati di medan peperangan waktu melawan orang Filistin. Padahal tadinya mengejar Daud, mau menangkap dan membunuh Daud. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Daud mengalami kebebasan. Dan Daud, Bapak Ibu Saudara, memiliki semangat yang baru. Dan menjadi Raja Israel yang kedua menggantikan Saul. C.S. Lewis berkata, sebagai berbagai kesulitan seringkali dipakai Tuhan untuk mempersiapkan orang biasa untuk suatu tujuan yang biasa. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita jangan kita tenggelam di dalam kesulitan kita. Justru di dalam kesulitan kita akan melihat bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Bahkan kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Tetapi kita bisa merendahkan hati dan mencari Tuhan untuk memeluk Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, semangat baru kepada kita untuk kita melewati kehidupan yang sulit, bahkan kritis sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bangun kembali kehidupan doa kita kepada Tuhan. Supaya itu menjadi benteng yang membuat kita menghadapi segala situasi yang paling sulit. Sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan tetap semangat sampai kapanpun, bahkan sampai COVID-19 ini selesai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada sebuah kisah seekor rusa betina yang hamil tua. Dan ketika detik-detik melahirkan kelahiran, Bapak Ibu Saudara, rusa itu pergi ke suatu tempat yang jauh. Di sisi hutan dekat sungai, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang tidak dia bayangkan. Terdengar suara gemuruh yang berhebat.
di belakang dia. Dan pada waktu dia menengok, Bapak Ibu Saudara pemirsa, sebuah kilat menyambar permukaan bumi dan terjadi satu kebakaran hutan yang kering itu. Sehingga percikan petir itu membuat kebakaran saat itu. Dan bukan hanya sampai di situ, ketika rusa itu menoleh ke kiri, dia melihat seorang pemburu yang sudah siap menembakkan senapan ke arahnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu dia menoleh ke kanan, dia melihat seekor singa yang lapar siap menerkamnya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berarti tidak ada pilihan buat rusa itu. Kenapa? Karena pertama dia akan mati di bangsa singa yang lapar. Kedua dia akan mati ditembak pemburu yang siap menembaknya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dia waktu ke belakang dia akan mati terbakar. Waktu dia ke depan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berarti dia akan mati tenggelam. Karena apa? Karena sungai arus yang deras. Bahaya mengancam dari segala penjuru Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak ada kesempatan buat lari. Dan bukannya sampai di situ, apa yang harus dilakukan? Bersedih, merintih, menangis, menjerit. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia lari, kondisi dia lemah. Apakah dia harus menyerah pada keadaan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dan pemirsa, rusa ini hanya berserah. Dia hanya fokus dan bersemangat melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau gitu? Kilat tiba-tiba menyambar, mengganggu si pemburu itu yang sedang menembak. Ternyata tembakannya meleset karena guntur yang begitu kencang mengagetkan dia Bapak Ibu Saudara, sehingga tembakannya itu menembak si singa yang lapar. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tiba-tiba kilat menyambar si pemburu dan pemburu itu mati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu turunlah hujan yang begitu deras dan api yang membakar hutan itu padam. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rusa pun dan bayinya selamat. Hari ini kita sebagai orang percaya, apakah hidup kita sama seperti keadaan kondisi rusa ini Bapak Ibu Saudara? Yang dimana segala kesulitan menyerbu kehidupan kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin itu masalah-masalah yang ada di rumah, pekerjaan, usaha, bisnis, masalah dengan suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, dengan bos, dengan bawahan, dengan teman kerja kita. Mungkin kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi biarkan semua itu berjalan. Hadapi dengan penuh semangat. Lalu biarkan Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Karena dia menyayangi kita seperti biji matanya sendiri. Jangan sampai kehilangan semangat, harapan dan iman kita karena semua persoalan, kesulitan yang menghadang kita Bapak Ibu Saudara. Ingat, dia mampu menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Oleh sebab itu jangan kita berkata, Tuhan saya punya masalah yang besar. Tetapi justru kita harus berkata, masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan biarkan situasi yang buruk mengubur keadaan hidup kita. Kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kita harus bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam segala persoalan dia sumber kekuatan dan membuat kita harusnya hidup berkobar dan terus bersemangat. Semangat, jayo, amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang berbicara. Bantu kami dalam menghadapi situasi yang begitu sulit di masa pandemi ini. Yang mungkin di segala penjuru
menghadang kami. Tapi biarlah kami boleh melihat ke atas, masih ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak tinggalkan dan biarkan kami. Biarlah kami tetap bersemangat melewati kehidupan ini. Jangan biarkan semangat kami terkubur sampai kami tidak bisa berdoa, sampai kami tidak bisa berseru, sampai kehilangan iman. Tuhan tolong bantu kami, supaya kami boleh melihat kuasa pertolongan mujizat, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh menyaksikan Kristus, bahwa Engkau Allah kami yang maha besar, melebihi segalanya, bahkan melebihi segala persoalan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan melaksanakan bersama-sama. Sebelumnya kita angkat pujian, salibnya, salibnya. Surga, Tuhan terima kasih kami boleh kembali lagi memperingati akan kesengsaraan Kristus melalui perjamuan kudus. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami boleh kembali lagi diingatkan kasih pengorbanan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti mengapa Engkau mau mati menggantikan kami yang berdosa, supaya kami boleh sadar dan makin mengasihi Tuhan, makin hidup berkorban dan melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita melihat dasar perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jemaat kasih Tuhan, mari kita melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah menerima roti dan anggur, biar kita boleh bersama-sama melaksanakannya dan biar kita menghormati perjamuan kudus ini dengan tertib. Mari kita mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, ia mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid, lalu mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Sudah itu yang mengambil cawan anggur lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kita sudah terima bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kami bersyukur
Dosa kami diampuni dan kami diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan di mezbah Tuhan untuk boleh hidup melayani Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini, sehingga hidup kami tidak kami sia-siakan. Hidup kami boleh selalu mengagungkan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengar doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya semua? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, gemuk-gemuk,
dan kita boleh dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan warta kita yang tadi di depan sudah kita lihat, ada di slide, biar kita perhatikan dan kita partisipasi di dalamnya. Terima kasih buat dukungan persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh terus setia, taat untuk kita boleh mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan mingguan dengan barcode, ya, tempel handphone Bapak Ibu Saudara. Perpuluhan Bapak Ibu Saudara juga bisa transfer di nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita boleh setia di dalam ibadah-ibadah kita dan kita boleh terus mendoakan saudara kita dan juga bangsa negara kita. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita pujian doksologi dan menerima berkat yang dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan juga memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatanmu dan segala usaha bisnismu, dan menyertai kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita semua.